Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Seperti teman-teman lihat di video yang tadi ya, dengan saldo $40 bisa profit sampai dengan $400 men. Bagaimana bang cara melakukan entry-nya? Saldo kecil tapi bisa profit besar men. Di sini kita akan membahas step by stepnya bagaimana caranya menemukan entry hanya menggunakan time frame 5 menit saja ya. Jadi fokus mencari order block, tapi nanti harus ada yang persyaratan yang lain ya, harus ada liquidity. Nanti saya akan jelaskan step by stepnya supaya teman-teman mudah mengerti ya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman bantu like, comment, dan subscribe juga, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, di sini kita perhatikan lagi, teman-teman bisa perhatikan di bawahnya ada order block, di sini ada liquidity ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menemukan setup seperti ini ya guys ya. Dan kalau kita perhatikan itu nge-max banget. Di sini saya menggunakan broker Exness and then profit 300-an dari saldo $40. Itu nge-max sekali everyone. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya melakukan entry dengan sangat mudah ya, menemukan setup yang sangat mudah dan memiliki probability yang tinggi juga. Alright, so kita langsung saja ya guys ya. Jadi basic entry-nya itu adalah menggunakan order block ya. Tetap kita menggunakan order block. Order block yang bagus itu seperti yang saya bilang harus diikuti SNR atau yang disebut dengan inducement ya. Jadi basicnya tuh kayak gini. Jadi ketika market sedang rally kayak begini nih, lalu di breakout and then dia retest ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan kenapa melakukan entry and buy. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada order block, lalu ini adalah liquidity-nya atau inducement atau yang saya sebut SNR, lalu di sini menambah muatan. Tambah muatan tuh ada beberapa cara dengan order block atau konfirmasi breakout yang kalau kita ubah ke line. Ini kalau kita ubah ke line tuh kelihatan ya. Ya, jadi yang harus pertama kali kita perhatikan tuh adalah order blocknya dulu. Kalau kita menemukan order block dan diikuti SNR ya, misalkan menemukan order block di bawah sini, lalu ada SNR-nya, di sini poin entry kita tetap berada di order block meskipun dia break resistennya. Dia break resisten, ketika dia balik retest kita tidak akan mengambil di dalam internal ini ya, tapi kita akan ambil order blocknya seperti itu. Seperti di video yang tadi ya teman-teman bisa perhatikan ya, meskipun di sini dia breakout nih, ada breakout resisten, dia kembali retest, dia nggak retest ke SNR ini, dia lolos ke order blocknya, dia lolos ke order block and then dia breakout lagi, dia breakout atau konfirmasi breakout kalau kita ubah ke line, dan dia play kembali ya, bisa menggunakan konfirmasi breakout atau menggunakan order block press yang terbentuk ya. Nah, di sini kalau di dalam market contohnya mana bang? Teman-teman bisa perhatikan, kita seperti yang saya bilang tadi harus melihat order blocknya dulu ya. Kita bisa perhatikan ada yang namanya hidden order block yang dimana terjadi kenaikan yang cukup drastis. Kita bisa menandai area-area itu. Yap, kita tandai misalnya diikuti dengan SNR-nya. Kita bisa lihat di sini ada SNR ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada liquidity-nya SNR ya. Ketika dia break resistennya, resisten and then dia retest tidak di dalam ini, enggak di dalam internal yang structure yang ini, tapi dia masuk lagi ke dalam order blocknya. Padahal dia udah break resisten, seharusnya kan retest di dalam breakout-nya ini nih, tapi dia masuk ke dalam order block. Inilah yang disebut dengan setup smart money concept, yang dimana ada order block, lalu dia terbentuk inducement atau liquidity-nya. Jadi perhatikan dulu ada tidak order block kayak gitu ya. Dan cara tambah muatannya itu kayak gimana? Teman-teman bisa perhatikan di sini ada breakout ya. Atau kalau kita cek juga ini adalah order block yang terbentuk. Di sini kita bisa melakukan tambah muatan. Kita bisa ambil posisi buy and then ketika ada balik retest kita tambah muatan di sini. Nah, di sini contoh yang lain ya. Jadi kita tetap berfokus kepada order block dulu. Jadi ini adalah POI-nya atau point of interest untuk kita melakukan entry ya. Jadi kita tetap berfokus yang namanya order block. Kita bisa melihat, bisa digunakan di semua time frame. Semakin tinggi time frame-nya semakin bagus ya, probability-nya semakin bagus. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada order block
yang diikuti dengan liquidity atau inducement-nya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ada dia ngambil, dia sebelumnya kan break resisten ya. Dia break resisten, orang-orang pasti bakalan ambil retest tuh di dalam internal yang breakout ini. Ini kan breakout nih, internal breakout, and then dia retest. Orang-orang pasti bakalan ambil order block yang ini nih. Dia pasti akan ngambil area yang ini untuk melakukan entry. Ini adalah sebuah jebakan, men. Ini sebuah trap yang dimana kalau kita melakukan entry kita bakalan kena SL, karena dia bakalan kembali ke order block yang palit ini. Kenapa ini palit? Karena di atasnya itu ada inducement atau liquidity-nya. Jadi pada bandar tuh butuh liquidity atau SL orang untuk diambil. Jadi baru marketnya jalan, men. Misalkan ada 2 order block, kita harus perhatikan apakah itu inducement atau memang palit order block kayak gitu ya. Jadi tetap analisa mana order block harus diikuti dengan SNR ya. Misalkan di BTC, sekarang di BTC ya, saya melakukan entryan sell di sini. Saya melakukan entryan sell di BTC, di sini saya akan coba jelaskan ya kenapa. Tapi belum kena ya, belum ke trigger. Saya melakukan sell limit di BTC ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini tuh ada order block. Di sini ada order block ya. Tapi dia belum kena. Saya ambil tuh di tengah-tengah ya. Saya ngambil tuh di tengah-tengah di sini. Pending ordernya nanti saya record layar HP di sini ya. Saya melakukan entry menggunakan broker Exness. Tapi belum kena nih. Jadi ada order block lalu diikuti dengan liquidity atau inducement-nya. Kenapa? Karena kita bisa perhatikan di sini dia membentuk support dan supportnya itu dia di breakout dan dia balik retest nih. Kalau kita ambil retestan di dalam internal yang breakout ini pasti bakalan diterabas. Kita bisa perhatikan dia diterabas kencang banget, padahal dia di sini breakout nih. Coba teman-teman perhatikan. Di sini dia membentuk drop ya, di drop dia ngebreak lagi di supportnya, dia di break supportnya. Di sini udah ngebentuk SNR atau inducement-nya, yang dimana orang-orang tuh pasti bakalan ngambil sell tuh di sekitaran sini. Kita akan berfokus ambil sell tuh di sini, order block yang ini. Kenapa? Karena ini diikuti dengan inducement-nya nih atau liquidity-nya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, tapi belum kena pending ordernya ya. Saya melakukan pending order sell limit di sini. Jadi kira-kira seperti itu untuk melakukan entry menggunakan order block ya everyone. Jadi kalau kita melihat di dalam market, contoh saja di sini ada order block lagi ya. Kita perhatikan di sini ada order block. Teman-teman bisa perhatikan ya. Lalu dia break resistennya. Di sini dia break resisten. Orang-orang tuh ketika dia retest ke sini pasti bakalan ngambil order block yang ini nih. Padahal ini adalah liquidity atau inducement-nya atau perangkapnya gitu ya. Ini adalah perangkap yang dimana orang-orang melakukan buy pasti bakalan diterobos ke sini. Yang dimana kalau kita melakukan entry and sell pasti kena boncos, men. Tapi di sini saya telat cek marketnya. Tapi kalau saya perhatikan lagi ya, kenapa saya melakukan sell limit ya, di sini juga membentuk order block ya. Ada momentum yang lumayan kuat. Pastilah ada respect di dalam area ini. Tapi saya akan coba tunggu. Sebelumnya memang udah tersentuh ya, dan dia reject di sini. Semoga kena pending order dan sesuai analisa. Alright. Mungkin segitu aja video hari ini, penjelasan tentang order block yang bagus ya, yang diikuti dengan liquidity. Untuk tambah muatan seperti yang saya bilang tadi, misalkan dia udah menyentuh di order block, teman-teman bisa ubah ke line. Yap, tambah muatan tuh simple banget. Jadi sekali 2 kali boleh tambah muatan di sekitaran area entry ya. Jangan kalau udah di tengah-tengah tuh jangan. Jadi teman-teman bisa melakukan entry ketika dia breakout and then retest. Entry di sini. Seperti video yang ini ya guys ya. Oke, teman-teman bisa lihat dia masuk order block nih. Di sini kan dia ada liquidity, resisten di breakout and then dia retest, tapi nggak retest di sini. Dia retest ke order blocknya, kita melakukan entry and buy and then dia breakout di SNR-nya. Kalau kita ubah ke line and then dia retest, kita buy lagi. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan tentang analisa teknikal, teman-teman bisa join Google Meet atau join Telegram ya. Saya sering mengadakan Google Meet
di Telegram ya. Jadi bisa bertanya langsung tentang analisa teknikal yang sering saya gunakan. Atau kita bisa belajar bareng dan trading bareng. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.